Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun Islam adalah berpuasa. Dan puasa adalah sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin, tentunya yang memenuhi syarat, yaitu yang muslim, baligh, akil, dia dalam keadaan mukim, tidak safar, kemudian tidak dalam keadaan sakit. Kita berpuasa memiliki pijakan yang paling pokok adalah menetapkan tanggal 1 Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Dan semestinya bagi kita berpuasa Idul Fitri, Idul Adha bersama jamaah kaum muslimin. Dan dimaksud bersama jamaah kaum muslimin, yaitu bersama pemimpin kaum muslimin. Sebagai dasar dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Pijakan utamanya bahwa Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, wa in guma alaikum faqdirulah. Fi riwayah, fa akmilul iddata sya'bana thalathina yauman. Fi riwayatin akmilu iddata thalathina yauman. Bahwa Nabi SAW mengatakan puasalah dengan sebab ru'yatul hilal, yaitu telah melihat hilal. Dan Idul Fitri, berbuka untuk Idul Fitri, demikian juga untuk Idul Adha dengan sebab melihat hilal, yaitu untuk Syawal berarti hilal Syawal, dan untuk Idul Adha adalah hilal Idul Adha. Dan ini tentunya sesuatu yang paling pokok bagi kita kaum muslimin, menetapkan awal Ramadan dengan dasar hadis tadi, yaitu dengan salah satu di antara tiga. Yang pertama, karena kita melihat hilal, dan tentunya yang dimaksud salah seorang di antara kaum muslimin. Kemudian yang kedua, apabila tidak bisa melihat hilal dikarenakan cuaca umpamanya mendung atau mungkin hujan, maka disempurnakan Sya'bannya 30 hari, dan untuk Idul Fitri disempurnakan Ramadannya 30 hari, dan untuk menetapkan tentunya Idul Adha termasuk hari Arafah untuk menunaikan ibadah haji dengan cara menyempurnakan bulan Dzulqa'dahnya adalah 30 hari kalau tidak terlihat bulan pada kelihatan hilal pada malam yang ke-30-nya atau hari yang ke-29-nya. Kemudian yang ketiga adalah dengan sebab adanya berita yang terpercaya yang diterima oleh qadhi bahwa si fulan telah melihat hilal, kemudian disumpah, maka dengan itu kaum muslimin akan berpuasa dengan sebab hilalnya, atau dengan sebab dia melihat hilal. Hal itu berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mengatakan, tarannasu al hilala wa inni ra'aituhu fa ahbartuhu Nabi sallallahu anni ra'aituhu fa amara nas fasoma fa amara nas bi siyamihi. Kata Abdullah bin Umar, orang-orang melihat hilal dan aku pun melihat hilal. Lalu aku menghabarkannya kepada Nabi sallallahu bahwa aku melihat hilal. Maka Nabi SAW pun berpuasa dengan berita, artinya dari beliau Abdullah bin Umar, dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari esoknya. Nah, dalam ketiga dalil ini menunjukkan bahwa untuk menetapkan awal Ramadan, untuk menetapkan awal Syawal, untuk menetapkan termasuk juga Idul Adha, dan kita mengetahui hari Arafah adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Tentunya bukan dengan hisab falaki. Walaupun hisab falaki boleh digunakan untuk sekedar untuk mendekatkan prediksi bagaimana orang akan melihat hilalnya. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya menentukan awal Ramadan, menentukan awal Syawal, dan termasuk Idul Adha, hal ini adalah bukan ditentukan umpamanya oleh ustadz tertentu, ditentukan oleh organisasi tertentu, atau mungkin oleh kelompok tertentu. Tetapi
ibadah puasa, Idul Fitri, Idul Adha adalah termasuk ibadah jamaiyah. Ibadah yang memang syiarnya berjamaah, bukan pribadi-pribadi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun. Berpuasa di hari kalian, artinya jamaatul muslimin berpuasa. Dan Idul Fitri di hari kalian, jamaatul muslimin Idul Fitri. Dan beridul adha di hari kalian, yaitu jamaatul muslimin, mereka melakukan Idul Fitri. Ketika dikatakan as-sauma yauma tasumun, maka tentunya dikatakan kalian jamaah, berarti kembali kepada ketetapan pemimpin kaum muslimin. Memang ada beberapa poin yang ada terjadi perbedaan, seperti berkaitan dengan ikhtilaful matla ataupun wihdatul matla. Apakah kalau melihat satu negara, semua negara menunaikan ibadah puasa atau tidak? Tapi untuk hari ini, amalan yang paling mudah diamalkan oleh kaum muslimin adalah pendapat Imam Ibnu Bajishun, yaitu menetapkan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha adalah bersama ketetapan pemimpin kaum muslimin, qadi, dan ketetapan imam yang ada di tempat itu. Hal itu akan menyatukan jami kalimatil muslimin, yaitu menyatukan kalimat kaum muslimin, dan Idul Fitri, Idul Adha adalah berjamaah. Terlebih bahwa di antara hak-hak yang berkaitan dengan imam itu berkaitan dengan jihad, penegakan hukum hudud, kemudian berkaitan dengan jamaah, haji, kemudian Idul Fitri adalah karena ibadah jamaiyah, maka mesti kaum muslimin mengikuti ketetapan pemerintah. Hal itu untuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Mungkin sebagai contoh terakhir, tidak mungkin kan sekarang masa sih ya ditakdirkan sampai beda pendapat suami dengan istri gitu ya. Kalau dimungkinkan ada seorang istri yang beda organisasi gitu ya. Si suaminya organisasi A, istrinya organisasi B. Kemudian berbeda gitu ya idnya. Mana mungkin gitu kan. Memang kita boleh ya dalam beberapa ibadah itu berbeda, ikhtilaf itu boleh gitu ya. Ya seperti mungkin orang sholat itu kan ada beberapa yang beda gerakan, ada beberapa kaifiyah gitu ya. Tapi kalau untuk Idul Fitri, Idul Adha, kemudian juga termasuk puasa, maka seyogianya kaum muslimin bersama pemimpin kaum muslimin dalam setiap negaranya. Dan itu akan lebih indah untuk menyatukan kaum muslimin, menyatukan hati mereka, dan akan berada dalam syiar yang satu, yaitu sholat Idul Fitri, puasa, demikian juga Idul Adha. Sehingga akan terasa syiar oleh kaum muslimin dan terasa persatuan di antara kaum muslimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.